Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama pada materi mata pelajaran aljabar intermetrik, yang mana kami beranggotakan dari 5 orang mahasiswa. Yang pertama itu Aris Sugiono, kedua Ahmad Anji Setiawan, ketiga Adam Baskoro Aji, keempat Muhammad Edi Susilo, dan terakhir itu saya sendiri, Ahmad Fatoni. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan aplikasi metrik dalam mengirim dan membaca suatu pesan kriptografi. Sebelum melangkah dalam pembahasan, sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos dan grafin, yang mana kriptos mempunyai arti rahasia dan grafin mempunyai arti tulisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari penulisan secara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik matematika yang berhubungan aspek keamanan informasi. Kriptografi pertama kali diperkenalkan oleh Meilin yang digunakan dalam dunia militer dalam mengirim pesan rahasia kepada sesama militer. Adapun hal-hal atau aturan-aturan dalam mengirim dan membaca pesan sandi, yaitu kedua belah pihak dari sang pengirim dan penerima pesan harus saling mengetahui kode-kode atau sandi yang digunakan dalam menulis pesan. Selanjutnya pembahasan, yaitu hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yaitu yang pertama, mengirim pesan sandi, yaitu bagaimana cara mengirim pesan sandi. Kedua, implementasi mengirim pesan sandi, yaitu contoh dan langkah-langkah mengirim pesan sandi. Ketiga, membaca pesan sandi, yaitu bagaimana kita membaca pesan sandi. Keempat, implementasi membaca pesan sandi, yaitu contoh atau langkah-langkah membaca pesan sandi. Dan yang terakhir, pendalaman materi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara teman saya, Adam Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adam Baskoro Aji akan menerangkan langkah-langkah dalam mengirim pesan sandi. Oke. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita siapkan pesan dalam deret huruf yang bermakna. Misalkan saya akan mengirimkan pesan kamu, K-A-M dan U. Setelah kita sudah mempersiapkan pesan yang akan kita kirim, yang kedua kita tentukan aturan konversi yang akan kita gunakan. Misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya sampai Z sama dengan 26. Lalu kita tulis langkah ketiga ini. Kita tulis langkah nomor 1 tadi dalam bentuk konversi yang sudah kita tentukan. Misalkan saya akan mengirimkan pesan kamu, K-A-M dan U. K itu angka berapa, A angka berapa, M angka berapa, dan U juga angka berapa. Kita tulis. Setelah itu langkah keempat, kita tulis langkah nomor 3 tadi dalam bentuk metrik, misalkan metrik M. Lalu langkah kelima yaitu kita tentukan metrik kunci A. Kita tentukan metrik kunci A dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, semua unsur dari metrik A dan A inverse adalah bilangan bulat. Yang kedua, metrik A dan M itu dapat dikalikan atau
multiplicable. Lalu langkah yang keenam, kita tentukan metrik P. P ini adalah pesan yang akan kita kirimkan dengan rumus P sama dengan A dikali M. Yang ketujuh, kita tulis metrik P dalam deret bilangan. P ini akan pesan, P ini adalah pesan yang akan kita kirim. Untuk lebih jelasnya, teman saya akan menjelaskan atau akan mengimplementasikan cara mengirim pesan sandi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkyono. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengenai bagaimana cara mengimplementasikan pengiriman suatu pesan sandi. Langkah pertama, kita harus membuat sebuah pesan. Sebagai contoh, kita membuat sebuah pesan Bisel Forever. Pada langkah kedua, kita harus menentukan aturan konversi. Contohnya, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Langkah ketiga, pesan yang kita buat yaitu Bisel Forever, kita konversikan ke dalam bentuk angka. Ini contoh konversi Bisel Forever ke dalam bentuk angka. Lalu langkah keempat, tulis pesan yang sudah kita konversikan tadi ke dalam bentuk matriks. Contoh konversi ke dalam bentuk matriks. Lalu selanjutnya kita tentukan matriks sebagai pengunci. Sebagai contoh, sebagai pengunci A sama dengan ini. Contohnya sebagai pengunci. Langkah keenam, tentukan matriks P sama dengan A kali M, maka diperoleh sebagai berikut ini. Dan pesan yang terakhir dapat kita peroleh sebagai berikut. Pesan ini sudah dalam bentuk encoding. Pesan sudah dalam bentuk encoding ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menerangkan langkah-langkah dalam mengirim pesan sandi, dan sekarang saya akan menerangkan langkah-langkah dalam membaca pesan sandi. Oke, yang pertama, kita tulis pesan yang diterima dalam bentuk metrik. Yang kedua, kita tentukan A pangkat min 1. Yang ketiga, kita tentukan M sama dengan A pangkat min 1 dikali P. Lalu kita tulis M dalam bentuk deretan bilangan. Setelah itu langkah yang keempat tadi kita konversikan dengan aturan konversi yang sudah kita buat. Setelah itu kita akan bisa membaca pesan yang dimaksud. Untuk lebih jelasnya, teman saya akan menjelaskan atau akan mengimplementasikan bagaimana cara membaca pesan sandi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Susilo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dalam membaca pesan sandi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tulis pesan dalam matriks P seperti contoh yang tertera di bawah ini. Yang kedua, mencari matriks A pangkat min 1. Karena matriks A sama dengan 2, 3, 1, 2,
maka didapatkan hasil matriks A pangkat min 1 sama dengan 2, min 3, min 1, dan 2. Yang ketiga, selanjutnya kita cari matriks M dengan matriks A pangkat min 1 dikali matriks P sehingga dihasilkan hasil seperti di bawah ini. Yang keempat, menulis pesan P dalam deretan bilangan yaitu 2, 5, 27, 19, 5, 12, 6, 27, 6, 15, 18, 5, 22, 18, dan 29. Kemudian yang kelima, kita menulis pesan dalam bentuk konversi yang dikirim be safe forever. Kemudian yang keenam, sehingga pesan angka yang kita dapatkan dapat kita baca, yaitu pesan be safe forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Anji Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan suatu pesan kriptografi pada aplikasi MATLAB. Langkah pertama, kita buat pesan yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat pesan I love you. Langkah kedua, pada langkah kedua ini kita tentukan aturan konversi. Di sini saya akan membuat aturan konversi yang sama, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya sampai Z sama dengan 26. Langkah ketiga, kita rubah pesan dalam bentuk konversi, yaitu I sama dengan 9, L sama dengan 12, O sama dengan 15, V sama dengan 22, E sama dengan 5, Y sama dengan 25, O sama dengan 15, dan U sama dengan 21. Pada tahap keempat, kita rubah pesan yang telah kita konversikan ke dalam bentuk angka tadi menjadi sebuah matriks, yaitu M sama dengan 9, 12, 15, 22, 5, 25, 15, 21. Kemudian kita buatkan matriks kunci sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Di sini kita gunakan matriks yang sama, yaitu A sama dengan 2, 3, 1, 2. Lalu tentukan matriks P dengan rumus P sama dengan A kali M. Tulis matriks P menjadi deretan bilangan, yaitu 33, 99, 75, 107, 19, 62, 45, 64. Dan inilah hasil pesan kriptografi yang dapat kita kirim. Dan bagaimana jika kita adalah orang yang mendapatkan pesan kriptografi tersebut? Maka kita perlu melakukan tahapan-tahapan untuk dapat membaca pesan tersebut. Dan tahapan-tahapan tersebut antara lain: yang pertama, kita tuliskan pesan yang kita peroleh ke dalam bentuk matriks, yaitu P sama dengan 33, 99, 75, 107, 19, 62,
45, 64. Dan langkah kedua, kita tentukan A pangkat min 1 jika A sama dengan 2, 3, 1, 2. Maka A pangkat min 1 adalah 2 min 3 min 1, 2. Pada tahap ketiga, kita tentukan M sama dengan A pangkat min 1 kali P. Selanjutnya, tulis pesan M dalam bentuk deretan bilangan 9, 12, 15, 22, 5, 25, 15, 21. Tulis konversi deretan bilangan tersebut, di mana 9 sama dengan I, 12 sama dengan L, 15 sama dengan O, 22 sama dengan V, 5 sama dengan E, 25 sama dengan Y, 15 sama dengan O, 21 sama dengan U. Dan kita tuliskan pesan yang dimaksud, yaitu I love you. Dan inilah pesan yang kita dapatkan tadi, sehingga kini kita dapat membaca pesan kriptografi tersebut. Di sini saya akan menyimpulkan dari presentasi di atas. Pertama, bahwa dapat ketahui metrik dapat digunakan dalam mengirim pesan sandi. Yang kedua, metrik memberikan tingkat keamanan yang tinggi dalam mengirim pesan sandi. Ketiga, tingkat keamanan suatu pesan sandi ditentukan oleh kompleksitas aturan konversi dan matrik kunci yang digunakan. Sekian dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, terutama bagi kami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.